SMP ITA Salam, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salam ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam hormat dan takzim kami untuk keluarga besar SMP ITA Salam Karanggan Bogor. Bismillah, saya Happy Chandra bersama tim malam hari ini dalam waktu kurang lebih sampai pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. 1 jam ke depan saya minta semuanya fokus. Setelah kemarin kita merapat ke Jambi bertemu dengan 500 generasi SMP dan Pekanbaru dengan 750 grade SMP dan SMA, hari ini sebelum kami merapat ke Subang untuk acara besok pagi, saya minta semuanya SMP ITA Salam fokus ke depan. Tidak ada yang menunduk dan sit nicely please, duduk dengan tegang. Kita mulai. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Kita mulai segmen pertama. Siap belajar malam hari ini? Saya minta dalam waktu 1 jam ke depan saya hadir bersama kawan-kawan dan banyak teman-teman kami di sini, guru-guru senior kami. Ada juga Ustadz Misbah, hafizahullah, semoga antum selalu sehat, dan juga Ustadz Arifin dan juga Ustadz Adam, Pak Haris juga sama hadir hari ini. Ana minta semangat antum dalam waktu 1 jam harus siap powerful malam hari ini. Karena yang akan mendengarkan SMP ITA Salam malam hari ini pastinya bukan hanya orang Bogor. Yang mendengarkan antum malam hari ini melalui satu alat yang sudah kita bawa. Alat ini akan dilingkan ke Istana Bogor dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi teman-teman SMP ITA Salam, malam hari ini saya minta kalian fokus dalam waktu 1 hour. Karena Mbak Vera standby. Mbak Vera di Istana Bogor sudah standby sampai 1 jam ke depan. Bismillah, kita mulai segmen pertama. Ada tulisan menarik Assalam People. Tulisannya adalah ini dia. Pesona generasi berkarakter hiasi langit Nusantara. Dan tulisan ini sudah kami bawa ke sekian titik di Indonesia. Ketika kami bawa titik ini, banyak di antara kita yang mengatakan bahwa generasi berkarakter adalah generasi yang sangat dirindukan di negeri ini. Kenapa saya katakan itu? Coba Anda lihat tulisan menarik di sini adalah tulisannya on air. Tulisannya apa? Berarti malam hari ini 1 jam ke depan melalui satu alat yang sudah kita bawa, suara Assalam didengarkan dari Sabang sampai Merauke. Jadi nanti jaga bendera Assalam ini baik-baik teman-teman. Kita mulai. Segmen pertama tulisannya adalah ini dia people. Mbak Vera, Istana Bogor standby kembali. Malam hari ini dekat dengan Karanggan hari ini. Kita akan coba. Satu pertanyaan yang saya munculkan di depan Anda semua adalah ini dia people. Ketika kami tanyakan kepada Anda semuanya, are you ready? Maka jawaban dari Assalam hari ini adalah yes sir. Saya ulangi ya. Ketika saya tanya are you ready? Tes your vokal Assalam. Kemarin Pekanbaru, mereka menggaungkan vokalnya mengatakan yes sir. Itu powerful banget. Saya yakin di Assalam juga sama. Ketika saya tanya are you ready? Maka jawaban SMP ITA Salam apa? Yes sir. Enggak. Suaranya hanya 20% loh di sini. Are you ready? Yes sir. Generasi yang berkarakter itu adalah generasi yang ketika dia bicara menggunakan 2 senjata. Smile face, smile voice. Jadi ngomongnya sambil tersenyum anak-anak SMP ITA Salam. Jadi jangan sampai bete malam hari ini. Are you ready? Yes sir. Stop kah? Tulisan yang kedua, fokus ke depan. Pasti semua bertanya-tanya, Pak Happy, aslinya namanya Happy Chandra ya? Nama saya Happy Chandra. Saya asli Tasikmalaya dan tinggal di Istana Bogor sejak tahun 2008 sampai hari ini. Dan kita berkiprah di Istana Negara sebagai MC kenegaraan, termasuk saat MC di acara G20 di Bali kemarin. Pasti kalian semua pernah mendengar di acara G20 di Bali atau di acara 17 Agustus, kalian semua pernah mendengar ada suara di-announce dari Golden Room Istana, disebarkan ke seluruh titik Indonesia, dan you pasti pernah mendengar suara ini.
Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Salam itu unik dan tidak mungkin sama. SMP ITA Salam yang ada di depan kami hari ini, karaktermu juga sama, unik dan tidak mungkin sama. Deretan sayap kanan akhwat, karaktermu pasti berbeda, gaya belajarmu pasti berbeda. Gara-gara satu slide ini, anak-anak Universitas Indonesia berkumpul di satu aula. Mereka mengatakan apa? Pak Chandra, saya highlight tulisan itu, bahwa setiap karakter mahasiswa unik dan tidak mungkin sama. Akhirnya apa? Orang bisa sukses, orang bisa meraih karakter sesuai temamu hari ini, nak. Dengan cara apa? You harus tahu kalau orang sukses itu, dia akan mempertajam pada bidangnya masing-masing. Tulisannya terputus di atas. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Putri, kalian lihat ini gambar apa? Nah, 1, 2, 3, gambar apa? Putri ini silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah, siapa yang bisa menebak Putri? Kelebihan silet ini adalah tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Pernahkah kau melihat ada orang di Gunung Putri lagi nongkrong depan pohon dan dia menebang pohonnya dengan silet? Sampai lebaran tahun depan itu nggak bakal selesai urusannya. Hei putra, jangan kalah dengan putri. Itu silet. Putra, ini gambar apa, nak? Hey boys, kapak ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini apa? 1 kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Saya belum pernah mendengar ada cowok melanggar dan dibotak pakai kapak. Apakah pernah melihat ada orang yang dicukur dibotaknya pakai kapak? Berarti kesimpulannya apa? Generasi Assalam, bahwa manusia setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Akhirnya apa? 1 tahun sebelum pandemi COVID-19 hari itu, berkumpullah 2.000 orang di kampus Universitas Indonesia. Datang berbondong-bondong dari setiap kampus. Ada anak SMP, SMA, anak-anak kampus. Hampir 3 jam bersama kami. Mereka mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Mereka hanya mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari apa itu karakter dia. Anak Payakumbuh datang ke kampus UI. Anak SMP grade 9. Anak Padang itu dia datang, Pak Chandra, sengaja kami datang dari Padang Payakumbuh. Hanya ingin tahu karakterku di mana. Mereka harus berbayar per 15 menit 750.000. You SMP ITA Salam tak perlu datang ke kampus UI hanya untuk mengangkat kedua tangan dan berbayar semahal itu. Cukup you lakukan di acara Bimlak malam. Cukup Anda lakukan di acara Bimlak malam hari ini. Tapi you fokus, jangan sampai gagal. Siap ya nak ya? SMP ITA Salam dalam hitungan 5 mundur. Angkat kedua tangannya seperti mereka. 5, 4, 3, 2. Mulai. Tanpa suara, yang bersuara berarti menunjukkan karakternya masing-masing. Yang fokus berarti dia orangnya yang fokus. Siap ya? Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia adalah generasi Assalam yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, kecerdasannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kesehatannya kadang di atas, kadang di bawah. Siap ya brother, sister? Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tanganmu langsung tutup. 3, 2, mulai. Buka. Tutup. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Tutup. Banyak di antara kau yang buka tutupnya sambil istighfar. Ada yang bilang astagfirullahaladzim gitu ya. Siap ya kak ya? Mulai. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Mulai. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka.
Cukup brother sister, Anda salah, tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Kenapa? Anda fokus ke tangan Anda masing-masing. Tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan SMP ITA Salam. Ketika saya mengatakan selamat pagi, ikuti anak-anak UI ini, mereka kumpul 3.000 orang habis zuhur. Ngapain mereka di situ? Mereka mencari karakternya dengan cara apa? Mengangkat kedua tangan dan mereka tepuk tangan dengan powerful di situ. Siap ya Kak? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan assalam hari ini SMP ITA Salam, tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi. Kalian masih ragu-ragu, nah selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti dia suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Amazing, I like it. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. You masih aman kawan. Semua anak UI 5.000 orang hari itu, 5.000 pasang mata fokus banget karena takut salah, betul? Semua hari ini ketika saya mengatakan selamat malam, ketika saya mengatakan selamat malam, tepuk tanganmu tidak ada sama sekali. Tak ada yang tepuk tangan ketika saya mengatakan selamat malam, selamat pagi. Saya ulangi ya Kak ya, selamat malam, gak ada yang tepuk tangan. Anda gagal, maju ke depan. Mulai. Pasti banyak yang berdoa malam hari ini ya. Fokus Kak, Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Selamat pagi. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Hai people, Alan Barbara dari California, pakar bahasa tubuh itu mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah, berarti percaya diri dia di bawah 30%. Hey people, jangan sampai gagal, siap ya? Anda termasuk yang self confidence-nya di atas 70% atau di bawah? Selamat pagi. Selamat pagi. Anda bagus banget karena takut salah, betul? Selamat pagi. Selamat siang. Saya ulangi, selamat malam gak ada tepuk tangan. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti kalian menunggu malamnya dari tadi, betul? Kalian fokus banget. Selamat pagi, selamat malam. Masya Allah, tabarakallah. Oke, siap ya. Nanti ada door prize bagi kalian yang bisa sukses malam hari ini. Sebentar ya Kak ya. Kita mulai ke segmen berikutnya. People, dalam hitungan 5, 4, 3. Soleh-solehah semua di sini ya. Ini anak-anak soleh-solehah semua di sini insya Allah. Hei Kak, anak assalam itu Kak, cukup dengan isyarat pasti semua diam. Kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia. Sekolah-sekolah international school. Di salah satu titik di zona Aceh sebulan yang lalu. Ketika mereka ramai saat acara, saya ketuk di mikrofon. Anak Medan paling pojok dia teriak sambil mengatakan, Bang, kenapa kok ketuk-ketuk itu mikrofon? Mereka gak paham. Anak assalam saya ketuk-ketuk mikrofon, pasti semua diam. Pasti semua diam. Anak ketuk-ketuk mikrofon, pasti semua diam. Kalau kalian bilang, itu Pak Epi pakai hipnotis. Enggak pakai hipnotis. Saya coba ketuk-ketuk itu mikrofon. Pak Misbah, Bapak Ibu Guru, Pak Anam, Pak Haris, kalau Anda lihat dari depan, semua mata anak-anak semua melototin saya ke depan. Karena apa? Kalian takut salah. Selamat pagi. Anda salah maju ke depan ya Kak ya. Pasti kalian berpikir, gak mungkin Pak Epi nyuruh kita maju ke depan. Buktikan malam hari ini dengan satu alat ini, people. Alat ini akan mengarah fokus ke sebagian dari kalian. Ada titik warna merah ini, people. Siap ya? Semakin kalian menunduk, itu yang akan saya pilih. Siap ya? Kita mulai. Yang pertama, ketika titik warna merah ini mengarah fokus ke sebagian dari kalian. Ketika hijabmu uhti,
atau baju kokomu ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? Kita mulai. 5, 4. Semakin bersuara itu yang akan saya pilih. 3. Gini cara mendiamkan anak assalam ternyata ya. 3, 2. Semakin you menunduk ke bawah, itu yang mudah saya pilih. Tapi semakin kau menatap ke depan, itu yang bikin saya bingung. 3. Hei para orang tua yang lagi menyiarkan acara malam hari ini, menyimak, inilah anak-anak Anda yang akan maju ke depan hari ini. Malam hari ini dengarkan oleh ribuan orang adalah, ini dia orangnya. 2. Tegang sekali Anda malam hari ini ya. 2, 1. Saya temukan orangnya. Silakan maju ke depan. You, brother. Yes. Alhamdulillah. Semua menengok ke belakang, lampunya padahal belum nyala. Oh. Hey, assalam. Bapak Ibu guru yang terhormat, that hypnot teaching. Ternyata untuk mendiamkan anak-anak assalam harus kayak gitu caranya. Siap ya? Stand by. 3, 2, 1 people. Grade 9. Siapa ketua angkatannya? Yang putra, ada ketua angkatannya? 1 orang maju ke depan. Putri, ada ketua angkatannya? Maju ke depan, tepuk tangan buat leader kalian hari ini. Siap ya kayak? Bismillah, kita mulai. Yang pertama, generasi yang berkarakter, angkatan kelas 9 yang berkarakter akan nampak dari leadernya saat dia bicara. Yang pertama, ketika ketua angkatan kalian bicara, tunjukkan karaktermu guys 9 tahun ini. Kalau bicara, peganglah mikrofon dengan baik. Seperti ini. Tidak seperti ini. Atau kayak gini. Tapi seperti ini. And then you speak like this. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kayak gitu kan. Jangan kayak gini. Kemarin anak jurusan komunikasi maju ke depan dengan yellow jaketnya. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Siap ya? Jangan sampai gagal ya kak ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Pegang mikrofonnya. Standby di sini kak. Bisa pinjam mikrofon satu lagi. Standby. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Perkenalkan nama, lihat ke depan. Standby kak, 3, siap kak, Mbak Vera, Istana Bogor. Standby, 2, 1. Assalamualaikum, saya Ahmad Makarim dari Tegal. Anda adalah orang yang ke-215, anak SMP yang bicara terlalu banyak moving. Moving itu bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti khawatirnya jamaahnya ikutan gerak semua, gitu ya. Standby kak, angkat lagi mikrofonnya, lihat ke depan. Cepat ya kak ya, jawab assalamualaikum. Cepat kak, jawab kak, assalamualaikum. Namanya siapa? Dari mana? Tegal. Dari mana kak? Tegal. Jauh banget kamu sekolah dari Tegal ke sini. Tinggal di Tegal apa tinggal di Bogor? Tinggal di Bogor. Oh, tinggal di Bogor. Siap kak ya? Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Dan nama wali kelasnya adalah? Pak Arif. Pak Aris. Siap ya kak ya? Lihat tulisannya di depan sana dan silakan dibaca. Dibaca kak? Yes. Pesona Spirit Generasi Pelajar di tengah pandemi COVID-19. Yuk katakan, lihat ke depan. Pembicara berikutnya adalah? Pembicara berikutnya adalah? Sebutkan kakak kita yang di belakang ini.
Sudah. Pembicaranya selanjutnya adalah Alicia. Siapa? Alicia. Namanya siapa? Alicia. Oke, ulangi Kak. Standby. Ulangi. Pembicara berikutnya adalah Alicia. Oke, silakan Alicia diambil mikrofon ya dan standby. Standby Kak. Angkat mikrofonnya. 3. Tes dulu mikrofonnya. Nyalakan mikrofonnya. Tes. Oke. Siap Kak, perkenalkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Fauzia dari Bogor. Good, keren. Siap Kak. Hei Putri, silakan dibaca. Zona Spirit Generasi Pelajar di Tengah Pandemi COVID-19. Dia adalah yang membacakan malam hari ini, maka layak mendapatkan reward dari kami. Yang pertama, rewardnya selain door prize dari panitia, sebelum kami beranjak dari tempat ini, saya akan memberikan reward untuk kalian malam hari ini Kak. Yang pertama ada sertifikat dari Istana Merdeka Jakarta dan Chandra Production Management. Sertifikat yang kami berikan kepada Putri dan juga yang Putra malam hari ini. Tepuk tangan buat yang tampil malam hari ini ya. Silakan Kak, dari sini saja diambil sertifikatnya. Oke, kemudian yang Putra juga sama sertifikatnya, dan ada door prize katanya ya. Door prize-nya mana? Bisa dibantu? Oke, panitia suruh standby sini aja, jangan main teh. Pak Ana mungkin ada yang standby di sini untuk memberikan door prize. Ada panitia yang standby? Oke, ini untuk door prize-nya untuk 2 produk ini, dan ini untuk door prize-nya untuk 2 produk ini. Tepuk tangan buat kakak kita yang sudah sampai. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Kembalikan ke mikrofonnya. Yes, thank you. Siap ya, standby kembali dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, tanpa suara. Kakak kita tadi membaca bahwa generasi COVID-19 hari itu mereka tak bisa merasakan acara mabit kayak malam hari ini. Di saat 2020, awal tahun 2020, kami roadshow ke beberapa titik, tapi mereka nggak bisa seindah acara malam hari ini. Protokol kenegaraan di pertengahan Maret 2020, kami diberi tugas untuk merapat ke satu titik, ke sini dia tempatnya. Ini bendera bukan bendera Brazil, ini bendera bukan bendera Uruguay, tapi ini bendera adalah kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Saat pertengahan bulan Maret, kami bersama protokol kenegaraan harus datang ke satu titik, Kepulauan Solomon. Ketika kami datang ke sana, apa yang terjadi? Kami baru tahu ternyata Kepulauan Solomon. Kami datang ke anak-anak SMP di zona sana. Orang-orang Solomon yang ada di zona Solomon ini adalah mereka adalah Kepulauan Solomon yang negaranya termiskin se-Asia Pasifik. Kalau kalian lihat kelasnya seperti ini, people. Kami datang ke sana, mereka tak punya layar infocus seperti Asalam malam hari ini. Kami datang ke sana, mereka nggak punya gedung seindah SMP ITE Asalam malam hari ini. Ketika kami datang ke sana, anak SMP bersama guru dan orang tuanya mereka merapat dengan kostum yang ala kadarnya. Kalian tahu apa yang terjadi? Kami baru dapat info dari anak hari itu bahwa Pak Chandra selamat datang di negara termiskin se-Asia Pasifik. Dan saat itulah kami tak mundur, kami tetap maju ke depan dan bicara. Saat itu kami bertanya ke anak kelas 9 yang duduk paling tengah, kenapa Solomon sampai terpuruk hari ini? Apa jawaban mereka? Pak Chandra, kami terpuruk bukan karena COVID-19. COVID-19 that easy for us. Dan mereka mengatakan kami terpuruk berabad-abad lamanya. Kami nggak bisa belajar seindah orang-orang Jakarta, Pak Chandra belajarnya. Ternyata orang Solomon terpuruk bukan karena COVID. Mereka nggak bisa belajar bukan karena corona, tapi mereka terpuruk gara-gara apa? Gara-gara satu pohon yang besar ini, people.
Ini pohon sumber penyakit, wahai SMP ITA Salam. Ini sumber wabah. Mereka nggak bisa belajar dekat-dekat dengan pohon ini. Akhirnya apa? Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Kami menyaksikan selama 40 hari di tanah Solomon. Orang-orang Solomon, anak-anak SMP, SMA yang sedemikian rupa itu, mereka merapat di area Solomon People. Dan mereka mengatakan, Pak Chandra dan protokoler Anda harus menyaksikan, kami akan menghancurkan pohon ini tapi tanpa menggunakan alat. Tanpa menggunakan gergaji, tanpa menggunakan alat digital cutting. Dan mereka menghancurkan pohon ini dengan apa? Mereka berteriak di depan pohon ini. Mereka dengan warga Solomon berteriak di depan pohon ini. Mereka mengatakan apa? Dengan izinmu ya Allah, yang muslim hari itu hanya 7%, 93% non-muslim. Yang non-muslim mereka pun berteriak, demi kau Tuhan kami. Yang muslimnya berteriak, ya Rabbana innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Hanya dengan teriakan apa yang terjadi. Hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam. Dengan izin Allah. Teriakan itu bisa menghancurkan dan meluluh lantakan pohon yang tebal ini. Apa hubungannya dengan Assalam People malam hari ini, nak? Generasi Assalam, you ingin meraih sukses di acara apapun, meraih sukses dalam belajar apapun, teriakanmu bukan kemana-mana, kepada sang penggenggamnya. Orang Solomon aja dengan keterbatasan, dia yakin dengan Robnya. Mereka mengatakan, Pak Chandra, aku yakin aku punya Allah, Pak Happy. Allah itu tidak tuli dan tidak buta, Pak Chandra. Aku yakin dia mendengar setiap aku berbisik di bumi Solomon ini. Apalagi kita yang di Assalam. Kita nggak boleh sombong kelas 9. Buang keegoan, buang kesombongan. Yang muncul adalah fafirru ilallah. Orang Solomon aja, dia larinya kepada Allah. Tidak kemana-mana. Terbukti pohon pun bisa tumbang biiznillah azza wa jalla. Maka kita bisa belajar dari spirit warga Solomon. Apa itu, nak? Lihat. Yang pertama, orang Solomon itu dia punya self confidence. Percaya diri yang kuat. Mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Kelebihan orang Solomon yang lainnya apa? Mereka mengatakan, Pak Happy, kami ini warga kecil, Pak Chandra. Kami ini kepulauan kecil, Pak Happy. Kami termiskin. Tapi kami ini mengikuti bidak catur ini, Pak Chandra. Kalau you main catur, ini pion kecil, nak. Tapi dalam permainannya, dia nggak boleh mundur. Betul? Siapa yang setuju dengan kalimat ini angkat tangan. Semua pasti mengatakan, Pak Chandra, walaupun kami ini keluarga kecil, tapi aku ikuti pion ini. Dia kecil, tapi gak pernah mundur. Assalam, dulu kecil kawan. Tapi lama-lama, Allah menggerakkan bendera Assalam ini terus berkibar. Dan tak pernah mundur. Berdirilah Assalam Pusat, berdirilah Assalam yang hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada Assalam University. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Kecil tapi gak pernah mundur. Tepuk tangan dong buat warga Solomon ya. Maka saatnya hari ini Anda mengambil 3 kunci ini. Orang Solomon itu bisa sukses di tengah keterbatasan karena dia punya kunci yang pertama. Dia belajar dengan mind, dia belajar dengan hati, dan yang ketiga, dia belajar dengan spirit. Apapun yang terjadi di tengah tanah Solomon, mereka punya 3 kunci ini. Hei Assalam, 3 kunci ini. Yang pertama apa? Hei Assalam, yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Spirit. Keep 3 kunci ini. Karena apa? Ketika kami keliling ke seluruh titik di Indonesia, kami pun hari ini hadir di bumi asal. Kenapa? Buktikan malam hari ini.
Ada di antara kalian yang selama di Al-Salam 3 tahun bahagia banget dia sekolah ini. Ada di antara kalian apa namanya? Pasti ada yang happy banget selama di Al-Salam. Dari kelas 7, 8, ini kelas berapa nak? Oh, ada yang kelas 7, angkat tangan kelas 7. Amazing. Kelas 8 angkat tangan. Alhamdulillah. Kelas 9 angkat tangan. Cocok kau penduduk paling depan hari ini. Kelas 7, 8, 9 selama kau berada di bumi Al-Salam. Pasti ada yang bahagia banget ya di sini. Ketemu kawan-kawan dan sebagainya. Tapi ternyata banyak juga di antara kita. Dia bukan masuk ke folder yang pertama yang bahagia. Yang paling bahaya dia masuk ke folder yang kedua. Biasa-biasa aja. Di Al-Salam dia biasa-biasa aja. Belajarnya biasa-biasa aja. Apalagi kelas 9. Jangan sampai menjadi generasi yang biasa-biasa saja. Nanti khawatirnya pas masuk ruang ujian dia biasa aja. Maka hasilnya pasti biasa-biasa aja. Yang ketiga, jangan sampai generasi Al-Salam yang ada di acara Bimlab hari ini Anda termasuk ke folder yang ketiga. Ini dia people. Cemas selama berada di Al-Salam. Jangan sampai Bapak Guru menemukan kau termasuk generasi yang cemas. Apalagi ini yang terakhir. Apa? Kalau kalian mengatakan Pak Chandra selama di Al-Salam, Masya Allah saya lelah banget. Orang yang selalu berteriak, lelah, lama-lama lelahnya yang akan hilang. Saya ulangi anak ya. Orang yang selalu berteriak, lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Anak ulangi ya Salam. Orang yang selalu berteriak, lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Yuk pilih mana Salam? Lillah atau lelah? Semua pasti akan memilih lillah. Walaupun ada lelah. Karena apa? Karena semua yang hari ini hadir. Imam Al-Syafi'i pernah mengatakan, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Karena apa? Belajar itu memang membuat lelah nak. Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Yang dikhawatirkan apa? Ini dia. Anak gak mau ada anak Al-Salam yang termasuk yang generasi yang keempat. Apa? Hei, teman-teman SMP Al-Salam. Ciri orang stres kayak gimana? Ini dia tayangannya. Ciri orang yang stres belajar, orang yang stres bekerja, orang yang stres dalam kehidupannya. Ini salah satu contohnya. Lihat tayangannya kan. Kalian lihat ciri orang stres seperti ini nah. Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang terjadi dia stres dengan kerjaannya. Bisa kalian lihat kan? Kalau ada generasi SMP di Al-Salam yang dia stres dengan kerjaannya, berarti sama dengan makhluk yang satu tadi. Ya akan terjadi apa? Kalian bertanya kepada gurunya, Pak Guru, saya itu kalau belajar kayaknya gak bisa masuk deh Kak. Saya itu kalau menghafal, pasti saya itu gak bisa masuk, gak bisa menghafal dengan benar-benar. Jawabannya apa? Bukan karena gurunya, bukan karena sekolahnya. Karena ada bagian otak yang terganggu di zona generasi grade 7, 8, 9. Apa itu? Ini dia Kak. You gak bakal temukan ini dalam kelas. Prefrontal cortex.
Ketika di Senayan hari itu bertemu dengan para psikolog, anak kelas 7, 8, 9, hari itu di Zoom korteksnya ternyata banyak yang error. Mereka nggak bisa belajar, mereka nggak bisa ibadah, mereka nggak bisa melaksanakan dan menjadi generasi yang berkarakter Qurani dan berkualitas tinggi. Gara-gara apa? Korteks. Apa itu korteks? Nah, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Assalam, mana dahinya? 3, 2, 1, pegang dahinya. Pasti banyak yang keliru. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Dahi di sini bager kasep gelis, bukan di sini. Sejak kapan dahinya hijrah? Ada juga yang pegang dahinya di sini. Nah, assalam, ini dagu. Di sini dahi. Generasi SMP itu assalam. Kalian lihat baik-baik. Korteks jika rusak, apa yang terjadi? Tercantum korteks ini dalam Al-Quran. Sesuai tema hari ini kan, you harus menjadi generasi yang unggul berkarakter yang Qurani. Pertama, tercantum dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Ini dia people. Nasiyatin kadibatin. Ya, suaramu low 20%. Nasiyatin kadibatin. Ada double press kan? Surat apa itu, nak? Ada. Kelebihan dan kekurangan generasi 7, 8, 9 di mana-mana. Kami datang ke Timika, Papua. Wait. Kami datang ke Timika, Papua. Di Papua ada orang maju ke depan. Pak Chandra, aku bisa hafal ayat-ayat Quran. Apa yang dia maju ke depan? Dia tidak hafal surat Al-Ikhlas, tapi yang dia hafal surat Kulhu. Apa bedanya surat Kulhu dengan surat Al-Ikhlas? Jangan sampai di asal pun sama. You hafal juz amma, tapi ditanya, ini surat apa? Nasiyatin kadzibatin. You memorize it, tapi gue gak tahu apa itu suratnya. Surat apa itu? Angkat tangan dan maju ke depan. Ketua kah? Ketua yang tadi ya? Selain ketua. Kau berani maju ke depan? Sini nak, sini. Ada yang maju ke depan? Sini. Sini kak. Pinjam mikrofonnya. Siap? 6 bagian door press. Angkat mikrofonnya, standby. Sebentar, jangan langsung menyebut suratnya. Perkenalkan nama dan dari mana. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya, jangan kau pakai nama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaisa Milkis dari Bogor. You tahu gak, suara dia itu cocok jadi MC loh nak. Suaranya microphone voice. Oke, saya panggil siapa? Gaisa. Oke kak, itu surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Dan silakan dibaca. Enggak, maksudnya enggak dari awal sampai akhir. Nasiyatin. Oke. Nasiyatin kadibatin qafiyah. Surat apa itu? Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Dan jawabannya adalah surat Al-Alaq. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini ya. Oke. Ini langsung loh Pak Misbah. Selama-lama saya endorse di sini ya. Bagi Anda yang ingin merasakan suasana malam, ini dia gitu kan. Nih kak. Ini produknya ya. Oke. Silakan kembali ke tempat, tepuk tangan dong buat kakak kita malam hari ini. Assalam. Kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Anak yang selalu bersahabat dengan handphone, anak yang selalu bersahabat dengan handphone terlalu over dan lama, korteks yang pasti terganggu. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, jika korteks rusak, ini dia sulit mengatur masa depan. Jika korteks rusak, dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua, jika korteks itu rusak,
Yang terjadi apa? Ciri anak asalam yang korteksnya rusak apa? Nih kelihatan, nih ya. Ciri yang korteksnya rusak kelihatan. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan mata. Nih ya, kita lihat ya. Ciri yang korteksnya aman akan nampak di sini. Yang kedua, orang yang korteksnya rusak, cirinya apa Pak Happy? Nih, dia suka murung. Dia suka murung kawan. Yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Dia udah mulai korteksnya error. Yang berikutnya, jika korteks rusak, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Nanti, oke, sebentar. 5, 3. Oke, thank you. Nanti akan saya tanya ya Kak ya. Yang bisa menjawab saya kasih door prize. Kalau korteks rusak, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Dan kalau korteks itu rusak, cirinya apa? Dia nggak sopan dengan sesama. Dia nggak sopan dengan gurunya, nggak sopan dengan orang tuanya, nggak sopan dengan karyawan. Ciri kalau korteks itu rusak. Dan terakhir, kalau korteks itu rusak, oh nggak muncul di bawah dia. Kalau korteks itu rusak, dia cirinya adalah tidak kreatif. Bersikap tidak sopan dan gak kreatif adalah ciri orang yang korteksnya itu rusak. Kalau kalian tiba-tiba, Pak Happy kok saya tiba-tiba gak bisa menghafal ya, jangan salahkan gurunya, jangan salahkan sekolahnya, bisa jadi korteksnya ada yang rusak. Paham tuh? Segmen terakhir, Anda fokus di segmen ini. Nanti akan kami tanya, kalau korteks itu rusak, apa yang akan terjadi? Tapi sebelumnya, you fokus dulu di segmen ini. Ketika SMP ITA Salam ditanya, kalian ditanya, kalian pilih mana nak? Di acara Bimlak dan motivasi malam hari ini. Ketika kalian ditanya, bergerak atau tertinggal, maka semua generasi Assalam akan memilih satu di antara dua kata ini. Apa? Memilih apa? Karena kelas 7 digerakkan oleh Allah sampai hari ini. Kelas 8 digerakkan oleh Allah sampai hari ini. Kelas 9 pun digerakkan oleh Allah sampai hari ini. Semua Allah yang menggerakkan kawan. Semua tak bisa mengelak suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, Assalam gak kayak gini. 10 tahun yang lalu, kalian pun gak kayak gini bentuknya. Kalian gak percaya? Lihat fotomu 10 tahun yang lalu. Pasti kamu gak mau lama-lama lihat foto itu. Lihat fotomu waktu SD, pasti gak mau lama-lama lihat foto itu. Terbukti 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh ini. Sekarang Yahoo tak tahu kemana, orang-orang sudah hijrah kemana? Terbukti Allah yang menggerakkan 10 tahun yang lalu. Raksasa dunia ponsel dikuasai oleh Symbian. Semua fokus ke titik handphone ini. Hari ini tak tahu dia kemana sekarang karena orang-orang sudah hijrah ke handphone terbarunya. Ini handphone yang kalian maksudkah? Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Itu handphone. Itu handphone yang versi lama, handphone zaman jahiliyah. Sekarang terbukti Kak, dulu 30 tahun yang lalu, anak-anak Assalam atau kakak-kakakmu dulu 20 tahun yang lalu, mereka bangga dengan kostum seperti ini. Betul? Siapa di antara putra yang pernah pakai kostum kayak gini angkat tangan? Semua pasti pernah merasakan ini. Dan terbukti hari ini anaknya berbeda. Betul? Berarti kesimpulannya apa? Yo, di segmen terakhir saya minta Istana Bogor standby. Apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan kita dari masa ke masa? Karena
semua yang hari ini hadir, tak bisa kita pungkiri bahwa langkah kita digerakkan oleh sama segala beberapa tahun silam. Ya teman-teman, sebelum keluar dari ruangan, fokus ke tulisan, gambar yang saya munculkan ini. Dulu Kak, yang sekarang muncul di depan kami, kelas 7 yang hari ini hadir, kelas 8 yang hari ini hadir, kelas 9 yang hari ini hadir, Bapak Ibu guru yang hari ini hadir. Dulu bangga banget ketika kalian duduk di bangku TK dengan kostum kebanggaannya. Ketika waktu itu TK selesai, tiba-tiba Allah menggerakkan kalian. Pagi-pagi sang ibu mengatakan, "Nah, ini baju seragammu waktu SD." Pernahkah kalian saat itu bangga banget dengan kostum merah putihnya? Tapi Kak, ketika malam hari ini hadir di As-Salam, banyak anak-anak SMP di luar sana cemburu dengan As-Salam malam hari ini. Kenapa? Karena mereka dengan kostumnya, tapi pastinya karakternya berbeda dengan karakter As-Salam SMP malam hari ini. Anak kelas 9 hari ini, yang di depan saya ini, impianmu satu betul. Suatu saat kau akan masuk ke satu titik menjadi grade 10, 11, dan 12 dengan kostum yang berbeda. Dan pastinya generasi seperti mereka dengan putih abu-abunya pasti akan berbeda dengan generasi As-Salam malam hari ini. Ketika saya munculkan gambar ini, yang terbenak di otak kalian 789 adalah satu. Apa itu? Pak Happy, sebelum Bapak malam hari ini beranjak ke tempat yang lain, doakan kami Pak Chandra. Apa doanya? Ya Allah, semoga kalian semua akan menuju ke satu titik. Impian kelas 789 malam hari ini adalah, ini dia people. Ada meninggalkan seragam sekolah As-Salam, dan impiannya adalah you akan berada di satu titik ini. Tak bisa dipungkiri, impian generasi SMP ITA As-Salam adalah tulisan graduation day. Percaya atau tidak, Biba? Saat itu di Manado, saya pernah hadir untuk anak-anak kelas 11, 12. Dan saat acara wisuda, apa yang terjadi? Nah, saat itu ada acara wisuda di salah satu kampus di Manado. Apa yang terjadi? Saya MC hari itu bersama protokol gubernur. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika kami mengatakan prosesi wisuda segera dimulai, tiba-tiba ada yang teriak paling belakang panitia. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone. Kasihan dia jauh Pak Chandra. Kasihan dia jauh Pak Chandra. Ternyata apa? Acara udah memulai loh nak. Wisudawan udah kumpul semua loh kak. Ternyata kita menunggu satu wisudawan yang telat itu. Semua udah merasa kesal dengan wisudawan itu. Tapi kekesalan itu hilang. Kenapa? Kalian lihatnya dengan hati ya. Salam ya. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Ternyata dia punya alasan yang sangat kuat. Ketik dalam doanya, Pak Happy, suatu saat aku akan wisuda. Kita hanya bisa berdoa. Apa doanya? Ya teman-teman, hadirkan tangannya, hadirkan hatinya, tanpa suara, cukup kau aminkan dalam hati. Walihadi kulliha, hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil a'marana wa a'mar walidina ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Wa a'mar walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami.
wa amaru asatidatina, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah, wa sahih ajsadana, sehatkan jasad kami, wa hasin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami ya Rabbana. Allahumma yassir umurana wa yassir umur hadhil muassasah salam wa yassir umur hadhil madrasah salam ya Rabbana. Innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Ya Rabbana, innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami meminta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaka, hanya kepadamu kami mengadu. Allahumma najjina, selamatkan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minan najihin wan najihat, jadikanlah kami generasi yang sukses, al-muta'addibin al-muta'addibat, yang berkarakter sesuai dengan ridhamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Rabbana. Kami beriring doa semoga SMP ITA Salam terus berkibar melahirkan generasi-generasi hebat kelas 7, 8, 9 bersama para gurunya menjadi generasi-generasi yang sukses di dunia wal akhirah. Amin. Maka itu yang bisa kami sampaikan, Ustaz Ana, Ustaz Haris, dan semua teman-teman Pak Misbah. Itu yang bisa kami sampaikan untuk semua hari ini yang hadir. Para guru yang kami banggakan, semoga materi yang hari ini hadir 1 jam, tapi setiap detiknya sangat berkualitas. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia.